Film yang berjudul New Gods Neza Reborn yang merupakan film terusannya. Film ini disutradarai oleh Ji Zhao yang mendapatkan rating 6,1 dari 10 versi IMDb. Nah, film ini menceritakan tentang Neza yang terlahir kembali sebagai manusia biasa yang memiliki nama Lee Yunxiang. Dia cukup bahagia dengan kehidupannya sebagai kurir penyelundup dan pembalap motor. Namun siapa sangka nih, takdir berbicara lain yang mempertemukannya dengan sang pangeran anak ketiga dari Bos D. Hingga akhirnya sang pangeran merusak kehidupan Yunxiang yang membuatnya diselimuti amarah untuk menyelamatkan orang-orang sekitarnya. Sadar akan hal itu, Yunxiang memutuskan untuk memulai perjalanannya menjadi seorang pahlawan demi berawal dari Lee Yunxiang yang berhasil menduduki posisi nomor 1 pada balapan motor. Namun di belakangnya motor putih menyusul dengan cepat. Kemudian terjadilah balap pembalap untuk memperebutkan posisi nomor 1. Hingga akhirnya usaha yang dilakukan oleh Yunxiang membuahkan hasil karena ia menang di balapan motor tersebut. Setelah perlombaan usai, Yunxiang dan temannya yang bernama Kasha dengan tidak sengaja melihat rivalnya yang ternyata adalah wanita. Terus seketika Yunxiang naksir pada pandangan pertama dan berusaha mendekatinya. Namun sayangnya wanita tersebut tidak acuh dan pergi meninggalkannya begitu saja. Gak lama kemudian, pria bertopeng datang menghampirinya serta meminta bantuan untuk memodifikasi motor miliknya. Yunxiang yang heran tiba-tiba ada orang so asik kemudian pergi meninggalkannya. Di wilayah Donghai terjadi kekeringan yang mengakibatkan tidak adanya air untuk kehidupan sehari-hari. Wilayah itu juga dipimpin oleh klan Di. Lalu di tempat penyelundupan, Yunxiang mendapat tugas dari bosnya untuk mengantarkan paket yang diberikan padanya. Di dalam perjalanan, dia melintasi beberapa kota yang tumbuh dengan subur, hingga kota kumuh yang sungguh ketara kesenjangan sosialnya. Setelah Yunxiang mengantarkan barang pesanannya, kebetulan dia melihat tampungan air milik klan D. Lalu dia memutuskan untuk berhenti sejenak dan menyabotase tampungan air agar bisa dinikmati oleh para warga yang sedang krisis air. Keesokan harinya, Yunxiang mengantarkan kucing pada alamat yang tertera di kandangnya. Tapi ternyata alamat kucing itu palsu yang tidak memiliki titik lokasi. Saat dia melepaskan dan hendak pergi meninggalkannya, tiba-tiba saja kucing itu terus mengikuti. Menyadari hal tersebut, dia memutuskan untuk membawanya pulang. Kemudian, Yunxiang mendatangi istana kebahagiaan untuk melihat temannya bernyanyi. Setelah itu, mereka bergegas pergi menuju tempat ayahnya Yunxiang. Di sisi lain, sang pangeran klan D bertemu dengan bawahannya untuk membahas pembangunan yang sedang direncanakan. Di samping itu juga dia berencana untuk mengendalikan air agar bisa dengan mudah menggenggam kota Donghai. Wah, emang aja ternyata airnya ditahan-tahan. Gak lama kemudian, Yunxiang melintas di hadapannya. Melihat itu, sang pangeran pun langsung tertarik pada motornya dan menginginkannya. Tapi di sini Yunxiang cuek aja dan langsung pergi. Sesampainya di rumah ayah, mereka mendengar berita yang menginformasikan tentang distribusi air pada kota Donghai akan diberhentikan akibat dari sabotase air pada penampungnya. Di samping itu juga ayah terus-menerus menyindir Yunxiang tentang pekerjaannya hingga membuatnya kesal. Gak lama kemudian kakaknya yang bernama Jin Xiang datang ngasih tahu bahwa sekarang klan D telah mengeluarkan perintah untuk menindak tegas penyelundupan. Maka dari itu dia langsung pergi meninggalkannya. Tapi siapa sangka ternyata dia diikuti oleh sang pangeran yang mengincar motornya. Di saat keadaan membuatnya tertekan, Yunxiang langsung menjatuhkan pengawal pangeran serta meloncati mobilnya hingga mengakibatkan kacanya pecah. Sontak pangeran pun marah dan terjadilah kejar-kejaran. Beruntungnya Yunxiang dapat mengalahkan sang pangeran hingga terjatuh. Sang pangeran yang sudah makin kesal langsung mengeluarkan kekuatan esnya, yang menyebabkan Yunxiang tertusuk akibat serangan dari pangeran. Di saat Yunxiang melihat kucingnya dibunuh juga oleh sang pangeran, seketika dia mendapatkan kekuatan api dan langsung menyerangnya, hingga mengakibatkan luka bakar pada tangannya pangeran. Setibanya sang pangeran di rumah, dia masih kesakitan atas lukanya. Di sisi lain, secara tiba-tiba juga Yunxin terbangun dari pingsannya dan kaget ketika tahu kalau dia sudah berada di rumah sakit.
Nah, di sini juga dia bertemu dengan rivalnya yang ternyata adalah dokter bernama Su Junsu. Lalu, dia merasakan keanehan pada tubuhnya yang dapat mendengar detik per detik masa lalunya. Terus dia teringat dengan Kasa dan memutuskan untuk menghampirinya. Sesampainya di sana, dia langsung kaget melihat kaki temannya hilang satu. Dia yang masih syok atas kejadian yang menimpanya, kemudian keluar dari rumah sakit tersebut. Namun di luar, ketua Klende mendatanginya untuk meminta maaf dengan memberikannya emas batangan dan mengembalikan motornya. Tapi siapa sangka ketika Jin Xiang ingin menerimanya, Yun Xiang malah membuang kertas tersebut dan menolaknya. Penuh dengan rasa dendam, ia pergi untuk memburu sang pangeran agar bisa membayar perbuatannya. Ketua Klende yang sudah menyadari kalau Yun Xiang adalah ancaman untuknya, mengutus bawahannya untuk segera membunuhnya. Di waktu yang sama, ketika Jin Xiang mengejar dan menasehatinya, tiba-tiba saja ada dua orang yang datang mengejar dan menjatuhkan Jin Xiang ke dalam jurang. Yun Xiang yang melihat hal tersebut pun langsung dengan cepat menolong kakaknya yang dalam keadaan bahaya. Di saat mereka terjatuh, ternyata mereka dikejar oleh dua siluman yang ingin membunuh mereka. Ketika Yun Xiang akan dibunuh oleh para siluman itu, seketika juga dia mengamuk, yang secara tidak sadar telah mengeluarkan kekuatannya untuk membunuh siluman tersebut. Lalu ketika siluman ikan itu menghampiri dan ingin membunuhnya, tiba-tiba saja dia ditolong oleh pria bertopeng yang membunuh monster tersebut. Kemudian, Yun Xiang langsung membawa kakaknya yang tidak sadarkan diri ke rumah sakit. Nah, di situ dia merasakan keanehan lagi pada tubuhnya. Di sisi lain, ternyata ketua Klende adalah seorang raja naga laut timur yang memiliki luka sama seperti anaknya. Dia ngasih tahu bahwa di masa lalu Yun Xiang yang merupakan reinkarnasi dari Neza telah membunuh sang anak. Lalu di saat itu juga ayah datang menggunakan kekuatannya menciptakan tulang baja untuk bisa menghidupkannya kembali. Jadi selama 3000 tahun ini dia mengawasi kota Donghai dengan tujuan untuk membunuh reinkarnasi Neza. Sang pangeran yang baru tahu kalau dia pernah dibunuh pun langsung marah dan pergi meninggalkannya. Namun karena ayah menyadari kalau dirinya masih belum kuat, dia pun menyuruh para siluman untuk segera membunuh Yun Xiang sebelum semuanya terlambat. Sementara itu Yun Xiang dengan gagah berani mendatangi pria topeng itu di kediamannya. Nah, di situ dia ngasih tahu tuh kalau Yun Xiang adalah seorang reinkarnasi dari dewa yang bernama Neza dengan kekuatan api miliknya. Setelah mendapatkan informasi dari pria bertopeng tersebut, dia pun pergi meninggalkannya. Tapi gak lama kemudian, pria bertopeng itu didatangi oleh ketua Klende yang membayarnya dengan 2 koper penuh emas untuk membunuh Yun Xiang. Kemudian ketika Yun Xiang sedang menjaga Kasa, tiba-tiba saja ayahnya datang dan mengusirnya. Di saat Yun Xiang sedang membetulkan motornya, dia teringat dengan masa lalu yang menyebabkan kekuatannya keluar secara tiba-tiba. Lalu dia memutuskan mendatangi pria bertopeng itu lagi untuk meminta pertolongan mengendalikan api yang ada di tubuhnya dengan bayaran memodifikasi motor miliknya. Tanpa disangka-sangka, pria bertopeng itu pun sepakat dan segera membuat baju besi agar dia bisa mengendalikan api pada tubuhnya. Di samping itu, dia juga berlatih bela diri padanya. Dan tidak lupa memodifikasi motor pria bertopeng tersebut hingga menjadi keren. Karena ingat dengan Kasa, dia juga membuatkan kaki palsu untuknya agar bisa berjalan kembali. Hari demi hari dia lewati, hingga akhirnya seluruh persiapan tempurnya siap digunakan. Lalu di saat hari terakhir latihan, mereka pun bertempur dengan seluruh kekuatannya, hingga akhirnya topeng pada pria tersebut terlepas. Nah, ternyata pria bertopeng itu adalah kera telinga 6 yang konon katanya suka menipu. Tapi kemudian pria bertopeng itu mendorongnya hingga berada dalam keadaan tertekan dan marah padanya. Lalu secara tidak sadar Yun Xiang membangkitkan kekuatan Neza dalam tubuhnya. Setelah itu Yun Xiang berlatih kembali untuk memanggil kekuatan Neza. Namun karena tidak ada hasil, pria topeng itu pun ngasih tahu kalau emang dia pengen dirinya dan Neza menyatu, dia harus bisa mendapatkan kembali Astra yang merupakan senjata asli pita langit milik Neza. Keesokan harinya, ketika Dr. Sung mendatangi Yun Xiang di tempat penyelundupan, tiba-tiba saja dia diserang oleh orang-orang Klende. Yun Xiang yang melihat hal tersebut pun langsung dengan cepat menyelamatkannya, dan terjadilah pertempuran antara Yun Xiang dengannya. Namun di saat Yun Xiang akan tewas oleh pengawal pribadinya sang pangeran, seketika juga Six menyelamatkannya.
Nah, di sini juga ternyata pengawal itu adalah seorang siluman katak. Kemudian berlanjutlah pertarungan antar mereka. Ketika Yunxiang dalam keadaan tertekan dan nyaris terbunuh, tiba-tiba saja kekuatan Neza keluar yang langsung dengan cepat mengalahkan siluman tersebut. Setelah itu, orang yang memiliki bisnis penyelundupan itu mendatangi Pangeran D untuk memberikan informasi padanya. Di lain hari, Yunxiang mendatangi rumah sakit untuk bertemu dengan sang ayah. Namun sebelum pertemuan itu terjadi, dengan tidak sengaja dia mendengar cerita masa lalu ayahnya yang mengatakan kalau Yunxiang selalu menyebabkan masalah. Karena kepalang kesal, maka dia pun mengurungkan niat untuk bertemu dengannya dan pergi ke tempatnya Kasha. Ketika sedang menyendiri, tiba-tiba saja Dr. Su datang memberikannya sebuah pita, serta meyakinkannya untuk bisa menolong orang-orang yang sedang dalam keadaan sulit. Tanpa mereka sadari, nampaknya Kasha cemburu dan pergi meninggalkannya. Gak lama kemudian, ia melihat pengkhianat yang sedang membunuh Six dan menyabotase baju besinya Yunxiang. Si pengkhianat yang sadar akan kehadiran Kasha pun langsung mengejarnya. Tapi tiba-tiba seluruh rumah sakit diserang. Yunxiang yang melihat hal tersebut pun langsung menggunakan baju besinya dan menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Setelah mengetahui dalang dari perbuatannya itu, dia langsung menggunakan kekuatan Neza untuk mengalahkannya. Namun karena baju besinya udah disabotase, Yunxiang pun langsung kehilangan kekuatan. Tidak mau hanya sampai situ perjuangannya, Yunxiang mengamuk sejadi-jadinya dan berusaha mengalahkan mereka. Gak lama kemudian, dia diserang oleh siluman yang berhasil melukai dirinya. Namun sayang, siluman tersebut berhasil menghilang darinya. Dan akibat dari peristiwa itu, ayah Yunxiang tewas. Menahan rasa duka, kemudian dia pergi dengan amarah yang menyelimutinya. Di sisi lain, ketika pria bertopeng mendatangi markas besarnya ketua klan D, di sana dia nampak kaget saat melihat air yang ada di markasnya tersebut. Karena ternyata air itu adalah air bersih kota Donghai yang akan digunakan untuk meningkatkan kekuatan si ketua agar bisa menata kekuasaan baru para dewa. Nah, di sini ketua klan D udah tahu kalau pria bertopeng itulah yang ngajarin Yunxiang. Lalu ia pun diserang oleh siluman bayaran yang berhasil menangkapnya. Namun gak lama kemudian tiba-tiba saja Yunxiang datang mengalahkan semua pengawalnya klan D. Raja Naga yang melihat hal tersebut pun langsung menangkapnya menggunakan pita miliknya. Tapi seketika juga Yunxiang dapat melepaskan dirinya dari pita tersebut. Kemudian terjadilah pertempuran antara sang pangeran dan Yunxiang. Karena sang pangeran merasa tidak bisa mengalahkannya, dia pun berubah menjadi naga dan menyerangnya hingga terjatuh. Yunxiang yang tidak terima hal tersebut pun langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya dengan mencabut tulang besi pada tubuh sang naga. Setelah itu, di saat Yunxiang dalam keadaan lemah, Raja Naga mengutus siluman bayaran untuk segera membunuhnya. Namun beruntung, pria bertopeng datang menyelamatkannya dan menangkap siluman tersebut. Pada saat siluman itu mau dibunuh, ia kembali mengingatkan Yunxiang pada kejadian masa lalunya Neza yang terkesan jahat dan tidak diterima oleh masyarakat. Maka dari itu, Yunxiang menyuruh pria bertopeng untuk melepaskan siluman tersebut. Setelah itu, Yunxiang heran kenapa dia mau membantu dirinya. Lalu pria bertopeng itu memberitahu kalau dia hanya ingin membantu leluhurnya Neza. Dia juga membuka jati dirinya yang merupakan Sun Wukong si Raja Kera. Pantesan ya agak-agak kayak kena gitu gak sih? Kemudian Sun Wukong ngasih tahu nih bahwa pita langit milik Neza berada di bawah laut timur istana Raja Naga yang dilindungi para naga sungai untuk memperkuat mutiara naga. Lalu ketika Yunxiang mendatangi rumah sakit, dia melihat kakaknya yang sedang menangis karena telah kehilangan ayahnya. Dan seketika juga Kasha datang memberitahu kalau pengkhianat itulah yang telah membunuh Six. Seusai pemakaman ayahnya, teman-teman Yunxiang memberinya semangat untuk tidak terlalu lama larut dalam kesedihan. Kemudian Yunxiang memutuskan untuk pergi ke istana para naga mengambil astra milik Neza untuk bisa mengalahkan Raja Naga dan mengembalikan air Donghai. Sesampainya di bawah laut, dia pun langsung diserang oleh hiu yang mengejar.
Namun dengan cepat dia bisa menaklukkan dan menungganginya. Tidak sampai di situ, satu persatu para siluman bawah air pun keluar menyerang Yunxiang untuk membunuhnya. Tapi karena dia udah jago banget, dia pun dapat mengalahkan mereka. Hingga akhirnya Yunxiang sampai di istana para naga, menyelamatkan para hewan pengendali air dan mengambil paksa pita langit miliknya yang mengikat hewan tersebut. Namun akibatnya guncangan besar pun terjadi. Tapi sayangnya Yunxiang tetap tidak bisa mengambil pita tersebut. Gak lama kemudian, sang Raja Naga keluar memperlihatkan Dr. Su yang berhasil ditangkap oleh siluman bayarannya. Seketika juga Raja Naga menyerangnya yang membuat Yunxiang dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Dr. Su yang juga berada dalam keadaan tertekan pun tidak tinggal diam dan langsung menjepit tangan siluman tersebut. Namun sayangnya siluman itu berhasil lolos dan mengejar sang dokter. Di waktu yang sama, Neza terus-menerus diserang oleh Raja Naga yang membuatnya tak berkutik hingga akhirnya dia bisa mendekati dan memukulnya. Tapi ternyata hal itu adalah jebakan. Raja Naga kemudian langsung mengeluarkan kekuatan petirnya untuk melukai Yunxiang. Di saat Yunxiang melihat Dr. Su terjatuh, dia pun terpancing amarahnya dan membunuh mereka berdua. Karena suhu badannya meningkat, hewan pengendali air yang diselamatkannya pun menolongnya. Namun tiba-tiba secara mengejutkan Raja Naga bangkit membunuh hewan tersebut serta menelan mutiara naga. Akibatnya para naga sungai keluar membuat gelombang tsunami yang akan menggulung abis kota Donghai. Neza yang khawatir hal itu terjadi langsung menarik pita langit dengan kekuatannya untuk mencegah para naga sungai keluar dari tempat tersebut. Sayangnya pita itu terputus dan menyebabkan bangunan itu hancur. Yunxiang yang sudah tidak memiliki kekuatan pun langsung disiksa habis oleh Raja Naga. Tidak sampai situ, dia pun langsung mengamuk sejadi-jadinya membakar seisi istana naga dan membunuh Raja Naga tersebut. Akibatnya Yunxiang kehabisan tenaga yang membuatnya tak berdaya. Dr. Su yang melihat hal itu pun langsung menghampirinya dan menangis. Di sisi lain, kota Donghai yang sudah terendam air pun hanya bisa pasrah pada keadaan yang akan menimpa mereka. Beruntungnya keajaiban datang pada Yunxiang yang mendapatkan kekuatan Neza. Kemudian ia langsung bangkit mengikat para naga demi menyelamatkan kota Donghai dari terjangan tsunami yang akan menghantam. Lalu Yunxiang menunggangi pita langit membelah lautan dan menghampiri Sun Wukong. Sejak itulah dia menjadi Neza seutuhnya yang menyelamatkan kota Donghai dari serangan para naga demi hidup yang bahagia. Nah, itulah akhir dari film New Gods Ninja Reborn.